Nampaknya media sosial ini tidak hanya digunakan oleh netizen untuk berselancar, namun digunakan juga oleh masing-masing paslon. Kita melihat nampaknya tiga-tiganya juga menggunakan platform ini untuk juga langsung bertemu dengan para pemilih. Betul. Walaupun lewat jagadmaya ya, Vi ya? Ya, mereka langsung live screen begitu ya, untuk menyapa dan juga memperkenalkan. Harapannya kan sosok influencer yang live dengan mereka ini bisa meneruskan tapi narasi-narasi positif. Betul, kadang-kadang juga tidak hanya mengedukasi mengenai program-programnya, tapi juga ya receh-receh gitu ya. Betul. Ngomongin etalase, ngomongin keranjang kuning, ngomongin... Pertanyaannya masih banyak dan juga seru juga kalau sebagian orang mengatakan perang di media sosial dalam konteks menjatuhkan pasangan tersebut. Betul. Apa kata redaksi TV One? Kita sudah bersama Bang Lalumara Satria Wangsa, Wakil Pimpinan Redaksi TV One. Selamat pagi, Bang. Assalamualaikum, Bang. Assalamualaikum, Rati dan apa kabarnya, Bang? Baik, alhamdulillah. Selamat tahun baru. Selamat tahun baru, Bang. Oh iya, ini sapaan pertama nih di tahun 2024 nih. Bang, Abang juga aktif di media sosial. Pasti mencermati juga kan bagaimana sih sebenarnya masing-masing paslon kemudian respon dari netizen terhadap mereka itu seperti apa di medsos, Bang? Terima kasih, Rati. TV yang pasti adalah medsos sebuah keniscayaan. Perkembangan teknologi dan informasi ini demikian pesat. Memang medsos ini membuat lebih efisien. Bayangin, jadi pertemuan itu tidak perlu tatap muka, tapi langsung dengan menggunakan teknologi dan menjangkau lebih banyak audiens. Dari Sabang sampai Merauke bisa ya, Bang ya. Tapi yang terjadi sekarang, meskipun KPU sudah mengatur lewat PKPU nomor 15. Ada jelas ya? Ada 30, pasal 37-38. Masalahnya siapa yang mengawasi? Redaksi memandang bahwa konten ini bisa di bawah Kominfo, sementara kontennya substansinya kan soal pemilu. Kalau kita lihat baca narasi-narasinya memang duel dunia maya ini luar biasa. Ini bukan lagi ini panas duel dengan realitanya ya, Bang. Pemilihan kata duel pun juga udah tepat juga saat ini kalau kita lihat ya. Saya kira udah duel ini. Sudah duel, udah head to head dan narasinya luar biasa. Dan memang medsos ini penggunanya Indonesia paling besar, termasuk yang paling besar. Jadi di sisi lain ibarat semut mencari gula kan ya di sini marketnya besarnya di sini kan 56% itu kan milenial dan Gen Z dan sebagai media pemilih sosial mereka. Semuanya menggunakan dan pasti menggunakan media sosial. Tinggal masalahnya soal diksi dan narasinya saja. Nah disinilah dibutuhkan redaksi mana perlu daripada tokoh-tokoh politik baik capres partai politik itu bertanggung jawab soal ini, mengedukasi. Dan makin bikin panas gitu ya, Bang. Jangan makin panas gitu. Jangan jadi tukang gorengan dan tukang kipas satenya gitu kan ibaratnya. Tapi yang jadi catatan redaksi adalah di medsos redaksi tidak melihat dari partai politik maupun ketiga capres ini menghimbau soal pentingnya jangan golput. Nah, kita kan harus mengglorifikasi bahwa memilih itu penting gitu. Bukan saja hak tapi juga kewajiban. Gitu. Nah, redaksi belum melihat hal itu. Jadi lebih banyak duelnya duel dengan narasi-narasi yang. Jadi secara tidak langsung ya mereka terbawa juga gitu ya, Bang ya. Saya kira situasi yang sudah redaksi memandang bahwa sampai saat ini kontennya lebih pada memuaskan yang kelompoknya sendiri, preferensinya, tidak berusaha menarik yang lain. Bahwa ada misalnya konten-konten berusaha untuk daripada capresnya untuk berusaha menarik, iya. Tapi dampak ikutannya, dihilirisasinya itu yang tidak lebih pada duel. Tapi kalau melihat juga masing-masing paslon juga nampaknya atau tim sesnya begitu ya, Bang, tidak ada yang mengedukasi, ayo dong jangan di sosmed nih, jangan saling serang, jangan justru berantem, menjelekkan satu sama lain. Nampaknya ya sudah membiarkan saja begitu ya. Saya redaksi mana tidak juga sih, banyak juga yang ada juga yang tapi ya siapa yang bisa kontrol media sosial. Nah itu yang masalahnya di situ kan semua ini bagian daripada kebebasan berekspresi, kebebasan berpendapat. Nah sampai sejauh mana disinilah perlu pengawasan, redaksi mana perlu pengawasan. Itu dia yang saya ingin tekankan, mungkin redaksi juga bisa menjelaskan soal itu, Bang. Pengawasan ini ya, Bang ya. Kita kan tidak inginkan, Bang, justru nanti banyak-banyakan laporan di pihak kepolisian, di Bawaslu dan lain sebagainya. Ya itu kan hanya kuantitas apalah, tapi kan kita pengen kan kualitasnya juga kalau bisa pemilu ini begitu. Apresiasi setinggi-tingginya kepada pihak kepolisian Republik Indonesia yang memang sudah bisa mengungkap salah satu perkara responsif. Itu dia responsif meskipun belum ada laporan, katanya kan seperti itu. Nah, pengawasan yang seperti apa mungkin redaksi bisa menyoroti, Bang? Ya misalnya begini,
polisi sudah bekerja, oke, ya kan? Tim ses menurut abang tadi juga sudah ada ajakan. Ada edukasi. Tapi apalagi yang bisa dikerahkan? Redaksi memang perlu kerjasama antara KPU, Bawaslu dan platformnya sendiri, sehingga ada satu Diajak diksi, Kemenkominfo dalam hal ini. satu diksi langsung di reject gitu. Iya. Gitu. Redaksi tidak bisa, jadi perlu ada kerjasama dengan platformnya sendiri. Redaksi mana perlu. Kalau dibiarkan seperti ini bebas, ini duel ini duel ini. Jadi Ini abang duel melihatnya- dunia maya ini. Artinya boleh diberlakukan seperti itu ya bang ya? Ya itu kan terobosan. Itu terobosan. Harusnya Artinya kita mencegah hal-hal yang lebih Ya. buruk bisa berpotensi jadi di kemudian hari. Gitu. Jadi Tapi abang melihatnya juga nantinya akan semakin panas kalau tidak ada batasan dalam sosial media ini, bang. ini sudah duel, ini udah panas, ini udah tidak mencerminkan kita sebagai sebuah bangsa, sebagai yang sistem kekerabatannya kuat. Ya. Bayangin aja kita di grup WA aja bisa saling live kok. Iya. Ada yang live bang. Ada yang live gara-gara begini. Padahal ini kan soal Unfollow 5 gitu ya, tahun, Bang, ya? 5 tahun. Tapi dampak positif dari media sosial ini sebetulnya kan luar biasa besar. Ya. Tinggal bagaimana menggunakannya dan mengglorifikasinya. Dengan menggunakan media sosial, redaksi yakin di pohon-pohon akan senang nanti ke depannya. Karena apa, tiap 5 tahun mereka dipaku. Bayangin aja di pasar ini baliho semua dipaku di pohon. Kan deritanya pohon juga ada. Tapi dengan media sosial kan derita pohon 5 tahunan ini kan akan berkurang. Agak berkurang, Agak ya. berkurang. Soalnya rame di medsos, bayangin aja di poster jalan pohon. semua. Posternya di media sosial. Media sosial dong. Jangan makuk pohon gitu tuh. Pohon, Gitu. betul. Kasihan pohon, nggak salah apa-apa bang. Gitu. Oke bang, mungkin kalau kita lihat banyak sekali capres yang sudah mulai menyapa, memanfaatkan platform dan lain sebagainya. Kita bicara hulu, bicara hilir bang. Nah hilirnya apakah animo masyarakat kalau kita lihat di layar kaca, semua sudah saling menyapa, akankah menggerakkan para pemilih itu nantinya gitu loh bang? Redaksi berharap itu. Endingnya itu. Endingnya itu bahwa meskipun yang dibilang say without saying, Bapak saya bilang bahwa dengan efeknya nanti dengan keramaian di medsos sih mereka datang ke TPS, gitu, menggunakan hak pilihnya, mereka bertanggung jawab itu aja. Tapi abang melihat agak beda nggak sih di tahun ini dibandingkan pemilu sebelum-sebelumnya? Mungkin medsos ini ya tidak begitu gong untuk digunakan masing-masing paslon. Perbedaannya adalah kalau 2014 kan fokus pada Twitter yang sekarang jadi X dan FB. Kalau sekarang platformnya kan lebih banyak. Semuanya juga. Pasti ada TikTok dan bisa live sekarang melalui YouTube semua luar biasa. Iya. Dan ya boleh dibilang ini duel udara. Tinggal siapa, apakah Bawaslu bisa mengawasi ini, atau Kominfo. Memang sinergitas antara kelembaga ini yang Oke, kita tarik ada ya. sudah diatur, PKPU sudah atur. Sudah ada, jelas tinggal menjalankan saja kan begitu kan Menjalankan. ibaratnya. Nah, kita highlight aja kalau gitu dari redaksi kita melalui Bang Lalu Mara Satria Wangsa tadi bertemu, duduk bersama ya untuk siapa melakukan apa agar pesta demokrasi ini benar-benar asik, benar-benar berjalan dengan damai. Ya mungkin himbauan terakhir dari redaksi TV One seperti apa bang? Ya redaksi berharap bahwa penggunaan diksi, bahwa bagaimanapun juga ini kan pemilu kan 5 tahun sekali, kita gunakanlah dengan baik dan bertanggung jawab. Toh jangan sampai memutus tali silaturahmi. Masa kita di grup WA aja kita bertengkar kan nggak lucu gitu kan. Sampai Sesama keluarga, sesama keluarga, teman. sama Lagi rumah kenalan. tangga ya. Nah, hanya karena berbeda pilihan. Jadi, Betul, Bang. nah, kedua adalah berharap pada KPU dan Bawaslu dan Kominfo untuk menarik pemilik platform karena mereka diuntungkan juga nih. Supaya mengatur yang mana diksi yang bisa di-reject secara Anda otomatis. boleh berbisnis di tempat kami, Iya. tapi Anda juga harus ikut juga menciptakan situasi. Situasi. Ya, yang kondusif kondusif. juga ya. Terima kasih. Terima kasih banyak Bang Bang Lalu Mara Mara Satria Wangsa, Wakil Pemimpin sudah Redaksi hadir TV. pada pagi hari ini. Sehat selalu Bang. Assalamualaikum. Terima kasih. Sekali lagi selamat tahun baru Bang. Selamat tahun Selamat tahun baru. baru. Oke, kita juga tidak henti sampai di situ. Kita juga akan Ya. membahas mengenai ini sudah semakin dekat hari pencoblosan begitu ya, Vi. Ya. Nampaknya juga masing-masing tim ses ini kayaknya punya bukti dan data begitu ya adanya kecurangan yang terjadi dalam pemilu ini. Bahkan sudah ada yang bagi-bagi raport, ada sekian banyak pelanggaran. 16 Sekolah gitu. aja belum udah bagi raport, gimana ceritanya ini? Kita hadirkan dialognya sesaat lagi, tetap bersama kami. Dia apa kabar Indonesia Pagi.